Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda وشفيها ونور وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa il abdani wa shifaiha wa nuril qadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim. Yang enak majuk mana ini ya? Hah? Sadrusli tawa bae. Ya. Peringatan Maulid tuh ibu-ibu semangat banget apa yang gontong podium. Bapak-bapaknya lagi mengamati sambil memberikan penilaian. Itulah istri yang solehah, yang apabila belum mati jangan sampai dikubur dulu. Jadi kalau begini kan penceramah enak ibu ya. Jadi kalau saya sampai saya bisa nyender percis kayak Desprom ya bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Al-Mukarram yang mulia, para alim ulama yang ada di sebelah kanan kita, yang udah disiapin bangku sama kursi persis kayak penerima tamu. Di antaranya guru-guru kita yang hari ini jadi pagar ayu ngamanin ibu-ibu, takut ibu-ibu demo sama saya tidak tertolong saya kalau saya nggak ada temennya. Di antaranya Al-Mukarram Ustadz Rusli, Ustadz Burhanuddin, Ketua RW Bapak Sadli beserta Umina Ibu Ustadzah Sumyati, Samsiah. Saya pengen pernah ada komen apa kagak gitu. Ternyata saya ngomong salah ya. Yang kayaknya dari tadi udah jagijig aja nungguin di sebelah ujung sono, saya datangnya dari bawah. Emang enak.
Mudah-mudahan ibu tetap barokah, itulah tanggung jawab moral bu sebagai panitia. Kalau guru yang diundang dan ceramah belum nyampe, kayaknya perasaan masih deg-deg baik ya. Sekarang saya udah nyampe, alhamdulillah. Nyampenya dari bawah, panitianya di atas, hampir saya kagak yang merhatiin pisan. Jalan juga nyeruntul baik. Para tokoh masyarakat, orang-orang tua saya yang saya muliakan, ini gedung luar biasa banget, cuman sayang kipas anginnya atuh, orangnya banyak. Saya tahu ibu kepanasan, contohnya lagi pada ngipas baik, itu nyinggung perasaan saya. Karena saya baru ceramah udah disuruh turun, udah. Padahal keringat saya gobios pisan ini. Gobios, saya mah pakai baju kan 3 ini. Makanya sorban saya ini saya siapin emang rada panjang dan lebar. Kalau gerah ini berfungsi buat ngipas. Kalau keringat banyak buat ngelapin, ngapa berkat banyak gua gelar. Alhamdulillah. Ketua panitia penyelenggara peringatan Maulid, yang Maulid ini menurut saya wah dan mewah. Karena orangnya cukup banyak, jamaahnya antusiasnya luar biasa, kelihatannya sederhana dilihat daripada banner yang ukuran cuma 1,5 meter. Udah gitu kagak ada fotonya lagi ya bu ya. Senang banget Ustaz Jainuddin ya. Ada tulisannya dong, yuk kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang sebagusnya begitu bikin banner konsepnya nggak usah pakai foto, suka ada pelecehan. 3 tahun yang lalu saya ceramah di Masjid Nurut Taqwa ujung bu perbatasan daripada Ciganjur. Waktu itu saya habis main sepeda, ceritanya lapar, mampir di tukang nasi uduk. Pas banget itu tukang nasi uduk, di sebelahnya ada kebun dan pagar, itu ada foto saya. Ditaruh di situ bekas Maulid yang lalu, cuman sayang foto saya palanya ada di bawah. Udah kagak ada penghormatannya pisan itu. Dia mah nggak tahu itu yang nyarap itu penceramah, cuman lagi nyaru. Pakai topi sambil main sepeda, nggak taunya itu bintang sinetron Ikatan Cinta. Bagaimana ibu awaknya bisa keluar kalau dialingin pakai masker begitu? Masker mabuk sekali-sekali itu kudu dibuka biar kagak ngap, biar ada pertukaran oksigen buat ngisi udara di paru-paru. Takutnya ibu pakai masker dari pagi lupa dibuka, persis kayak gerame kurang air miring. Ya bu ya, no panitia lagi ngatur makanan baik, lagi bagiin air minum. Kalau udah ceramah mah udah baik, santai baik ya. Tadi juga saya papagan tuh sama ibu-ibu pakai seragam warnanya coklat, udah bawa berkat. Begitu saya nyampe dia nunjuk tuh dia kayaknya, tapi dia pulang baik. Cuma orang nyari berkat kali ya. Para sesepuh, orang-orang tua saya yang saya muliakan, khususnya kaum ibu yang luar biasa. Ini peringatan Maulid di domisili sama ibu-ibu, sedangkan bapak-bapak mengompreng doang. Cuma nemenin ya bu ya. Tuh ada sekitar 9 orang. 9. Belakangnya ada 5, 14, tambah 1 sama sisen saya 15. Udah segitu-gitunya nggak ada lagi. Ibu-ibu mah ini masya Allah, di dalam juga duduknya masya Allah kagak ada jaraknya. Lupa ya bu ya, ini social distancingnya udah nggak ada, insya Allah sehat semuanya ini. Kalau sehat mah langsung amin baik ya. Amin ya robbal. Ibu yang dirahmati nama Allah, banyaknya ujian dan cobaan yang menimpa manusia sebab karena ulah dan perbuatan manusia.
Kita tidak bisa berkata bahwa sesuatu yang kita rasakan itu, Bu, karena mungkin menurut kita itu jelek, menurut kita itu kagak bagus. Tapi Allah punya sesuatu yang luar biasa. Kita bisa ambil hikmah dari kejadian yang baru saja menimpa kehidupan kita. Bu, sekarang kan kita udah rada aman ya. Kita boleh kumpul dan berkerumun, hajatan juga dibolehin, sampai saya mulang kondangan keteter. Lah iya Bu, lah kalau seminggu 7, satu orang kena 2,5, 200. Panggilan gopek, lah ketekor saya. Coba kita pikirin tuh Bu, lihat. Musibah yang kita rasakan saat ini akibat dari perbuatan manusia, tanpa kita sadari bahwa kita telah mengabaikan sunnah serta ajaran yang diperintahkan oleh Rasulullah. Begitu terjadi pandemik, pekerjaan itu begitu berharga dan sangat bernilai bagi kita. Amin ngapa? Ya Robbal. Dulu kita ngabaikan pekerjaan Rasulullah mengenai salaman, musafahah ya Bu. Kan pekerjaan itu mendatangkan pahala bagi yang melakukannya, ada nilai yang Allah berikan. Terus ada larangan orang tidak boleh bersalaman. Kita kangen dan rindu dengan pekerjaan itu. Betul? Betul Bu? Saya lama Bu, orang kagak salaman sama saya lama juga. Lebih daripada setahun setengah orang kagak salaman. Ada juga yang mau salaman tapi pakai kudu nanya dulu, Kiai boleh salaman apa enggak. Lah kan gue tersinggung begitu. Salamannya sistem jotos begini nih. Makanya saya pakai cincin tuh gede tuh, lihat tuh. Biar orang itu mikir duluan sebelum dia salaman. Betul nggak Bu? Dulu kalau ada di antara kita yang bersin, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, orang yang mendengarnya langsung menjawabnya. Tapi sekarang ketika ada orang duduk di samping kita lalu dia bersin, lalu orang yang berada di sampingnya buru-buru pergi lalu berkata, kayaknya tuh orang corona dah. Bener nggak begitu Bu? Ntar pekerjaan itu mesti dikikis habis. Ada Pak Lurah ya? Ada Pak Lurah? Salah. Selamat datang Ustaz. Sahib dan sahabat saya, orang di tempat saya, Ustaz Zainur. Beliau sekarang jadi lurah di Rangkapan Jaya ya? Rangkapan Jaya lama? Alhamdulillah. Kebetulan minggu besok gue mau bayar pajak di situ. Tuh ibu kita selalu bersyukur sama Allah. Makanya begitu Kota Depok menyatakan Bu, bahwa zona hijau telah kita dapatkan. Umat Islam bergembira, bersukaria, termasuk saya, banyak langsung sujud syukur kepada Allah. Kenapa? Udah lama nggak ceramah, akhirnya ada panggilan juga. Saya bersyukur Bu, begitu Indonesia menyatakan Kota Depok aman dengan zona hijau, bahwa ceramah diperbolehkan, berkerumun tidak lagi dilarang. Saya langsung gembira. PPKN level 2 turun 1. Saya langsung ngambil kalender semuanya saya bunder-bunderin seada-adanya tuh, lihat. Bini saya sampai nanya, Abi itu jadwal ceramah ya? Aku membunderin baik. Lihatin tuh Bu, lihat. Tadi mah istri sampai komen lalu berkata, Abi kok kamu sekarang sering banget di rumah, jarang keluar. Saya bilang sama istri saya, gue mau keluar kemana ya, manggil kagak ada. Kata bini, ya kalau gitu mah nggak punya duit Debi saya. Urusan rezeki mah bukan urusan manusia. Manusia hanya sebagai asbab dan sebab. Ketika ada musibah, ujian datang silih berganti, perbaiki hubungan kita kepada Allah, jaga hubungan kita kepada manusia, insya Allah rezeki kagak bakalan ketukar. Amin nggak Bu? Bini itu dengerin omongan laki Bu, Masya Allah, tiap malam tahajud. Pagi saya lihat sebelum berangkat ngajar sekolah duha. Yang bikin saya salut sama saya punya istri, habis sholat selalu dia buka Al-Quran.
Ternyata doa istri nggak bisa diabaikan, diijabah sama Allah. Sebentar-bentar ada pengumuman dari masjid dan musola, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Akhirnya kan orang pada mati itu ya. Akhirnya gue ceramah juga, 7 hari 3 hari, 7 hari 3 hari. Ngapa nggak ada yang mati? Gue doa lagi, siapa yang mati kira-kira deh. Coba ibu lihat ini. Akhirnya kita bisa menghargai pekerjaan itu indah, mendatangkan pahala yang luar biasa. Momen dari kesempatan ini kita manfaatkan untuk kita bisa berinteraksi antara satu dengan lainnya. Ibu contohnya nih, lihat ibu, Masya Allah nih, kita rindu sama kerjaan kayak gini nih Bu. Kita sudah lama kangen dengan kerjaan kayak gini. Bahwa umat dan ulama tidak bisa dijauhkan, antara umat dengan umat juga tidak bisa diberikan jarak. Ulama dengan ulama mesti harus bisa dipertemukan. Medianya adalah peringatan maulid. Makanya saya doa mudah-mudahan peringatan maulid jangan cuma 2 bulan 3 bulan, kalau perlu peringatan maulid setahun maulid semua, kalau saya mau pengennya. Kagak ada yang amin pisan ke romanya. Maulid Bu nih ngebenahin, bisa memperbaiki dan mengobati penyakit-penyakit yang sekarang banyak melanda umat Islam. Umat Islam sekarang lagi krisis akhlak, dekadensi moral sedang aur-auran, tempat ibadah jadi korban, tidak lagi memikirkan agama, yang dipikirkan hanya cuma dunia belaka. Dan bingung Bu, ini ceramah pemanasan ini namanya. Orang ceramah nggak ada tempatnya. Sekalinya disiapin depan pintu. Kalau kata perawan, garung gue ini. Pak Lurah biarin aja, Ustaz Zainur Rahman ini terbelakangan sambutannya. Siapa suruh beliau datang belakangan? Coba ibu kita kangen lihat Rasulullah. Sampai lagi sekarang banyak orang-orang yang sudah berani menistakan Rasulullah, menghina Rasulullah, bukan secara Bu, Masya Allah, diam-diam tapi terang-terangan Rasulullah dihina. Makanya konsep itu tidak akan mampu kita realisasikan, tidak bisa kita buktikan kalau kita tidak ada cinta bukti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya beruntung banget, terima kasih sama warga dan masyarakat yang ada di Kupu ini. Maulid memberi kepercayaan untuk memberikan tausiah, nggak usah pakai penceramah yang jauh-jauh. Konsepnya, materinya tetap sama, cuman karena beda ibu jarang ketemu. Sekarang kan orang gengsi-gengsian, mau manggil ulama sering muncul di TV. 2-3 bulan rapatnya kagak ada berhenti-berhentinya. Begitu laksanakan kegiatan mubaliknya kagak datang, akhirnya orang pada ribut, gars, begitu. Coba kalau Ustazan MR mah nggak pakai sulit, nggak pakai susah, nggak usah pakai dijemput, nggak usah pakai diparanin, cukup lewat via telepon, insya Allah gua kagak datang. Sekarang maunya Bu, kita cuma mau gengsi-gengsi doang. Cuman pengen dikata ngetop. Maulid kalau udah dari orang luar, umbul-umbul sekilo udah kelihatan. Giliran gua, walaupun orang setempat, gua datang apa nyari umbul-umbul di mana adanya ini. Untung salonnya rada bagus, kedengeran sampai Maharaja. Apa kata saya? Kayaknya itu tuh, kayaknya tuh. Ya Allah ya Rabbi Umi, ya Masya Allah berkah. Rasulullah seluruh hidup dan aktivitasnya hanya untuk umat dan pengikutnya. Sudah sangat wajar dan lumrah. Sekarang umat punya tanggung jawab moral untuk mengingat perjuangan nabinya. Tuh lihat ibu.
Makanya saya bilang Indonesia ini tetap berada dalam ujian dan cobaan Allah selama kita mengabaikan apa yang pernah Rasulullah contohkan dan apa yang pernah diajarkan tidak diamalkan oleh umatnya, maka ujian akan datang silih berganti dan menimpa kehidupan manusia. Tuh lihat. Kita baru kemarin dapat, Masya Allah, ujian kemarin. Baru tibang kena pandemi COVID-19, Bu. Masya Allah, orang antara satu dengan lainnya saling mencurigai. Coba aja Ibu lihat kemarin. Satu sama lainnya, Bu, ada orang batuk. Kita udah curiga duluan. Padahal orang batuk itu belum tentu kena COVID. Bisa karena asam lambung terlalu tinggi merangsang orang jadi batuk. Bisa karena mungkin alergi udara atau debu. Atau juga karena memang makanan itu nggak cocok sama kita. Cuman kita indikasinya terkadang sudah punya pemikiran jelek, ketika ada orang batuk-batuk kita langsung memponisnya. Ibu jangan main-main nih lagi maulid kemudian ibu batuk tiba-tiba enggak berhenti, itu orang pasti akan terfokus kepada ibu semuanya. Orang kayaknya corona tuh orang. Udah jangan berjauhan aja. Bener gak begitu, Bu? Padahal itu belum tentu kayak gitu. Lihat Ibu, fitnah di akhir zaman menghancurkan dan memporak-porandakan tatanan kehidupan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kemarin baru tahu bahwa nilai sehat itu mahal. Begitu terjadi pandemi COVID, orang selalu berjemur, kagak boleh ngeliat matahari, nggak tahu caranya jemurnya jam berapa lamanya. Ini kagak ngeliat matahari terbit langsung jemur depan rumahnya. Jam 8 udah mau jemur, jam 10 baru masuk, akhirnya sembuh kagak, kulit belang. Betul begitu, Bu? Apalagi ini Maharaja dan sekitarnya, metropolitan bagian daripada kota Depok, setiap akhir pekan Sabtu dan Minggu luar biasa, Ibu. Itu orang sembahyang subuh mah nggak diusahain, ngaji mah kagak pergi, giliran senam 2-3 kilo berangkat. Mending kalau pakainya baju muslim pakai legging. Kalau badannya bagus mendingan krempeng. Kata dia olahraga dapat membuat dia sehat, betul sehat. Akhirnya dia olahraga senam kelamaan, mati di tempat senam, garis betul. Betul gak begitu? Bapak-bapak kalau pengen sehat, rumusnya sederhana. Jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan sholat berjamaah, ikut bermakmum dengan imam. Insya Allah jasmani dan rohani itu pasti sehat. Contohnya marbot, umurnya panjang-panjang. Betul gak begitu? Marbot jam 3:30 udah datang, buka pintu, ngidupin kipas angin, nyapuin karpet, wudhu, sholat at-tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu. Selesai jam 4:45 baru suara dibuka, lalu dia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Semua warga masyarakat kaget dan terbangun. Lalu warga berkata, kayaknya ada yang mati lagi bayi ini. Betul, Bu? Kenapa muadzin sehat umurnya panjang-panjang? Gajinya pas-pasan. Tapi keluarganya tetap terjamin, Allahnya diutamakan, agamanya dinomorsatukan, dunia dijamin oleh Allah. Lihat. Saya waktu terjadi COVID pandemik, Bu, Masya Allah, emang kagak bingung. Abu Hanifah, guru saya, sampai curhat, Din, saya sampai stres, Din. Mengapa? Masukan kagak, undangan langka, pengeluaran banyak, gua sampai sakit. Lah bukan kiai doang, lah saya sama. Soulmate sampai gade mobil, Bu, sampai jual motor. Ustadz banyak beroper alih, nggak ada undangan ceramah, ngaji nggak boleh, sholat Jumat dilarang. Akhirnya ada yang jualan jamu, ada yang jualan madu. Mobil kagak pada kebayar, cicilan berhenti, motornya ada yang ditarik. Saya juga waktu itu baru ngambil motor pisan, malah motor gede X-Max 250 cc, sebulannya 2,5 juta. Masih ada 1 tahun 2 bulan lagi. Akhir saya munajat kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, kau adalah tempat hambamu mengadu, tolong kami dan selamatkan kehidupan kami. Selamat saya, Bu.
motor tidak tertunda, cuman BPKB belum keluar sampai sekarang. Lah kok Ustadz susah? Lah Ustadz juga manusia. Betul begitu, Bu? Tapi agama yang kita kedepankan, tidak mungkin ujian ini tidak akan berlalu, pasti berlalu. Ibu lihat. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Dan akan kami uji manusia dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ketidaktenangan jiwa, kurangnya buah-buahan. Lalu ada berita yang Allah khususkan, kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yang apabila mereka ditimpa ujian dan cobaan oleh Allah, lalu mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitu saudara sekalian tuh lihat. Betul? Betul Ibu? Tadinya aku pikir kau ini wanita yang baik, Ani. Tapi ternyata sama saja dengan perempuan yang mudah didapatkan di sembarang jalan, Ani. Ini ngapa jadi kesono-sono ya, Bu? Perceraian di Pengadilan Negeri Bandung 2.602 orang. Rata-rata kasusnya perempuan menggugat cerai suaminya lantaran faktor ekonomi. Makanya tolong ibu-ibu yang rajin ngaji, yang banyak punya guru, kalau bicara tentang ekonomi itu kita kedepankan agama, jangan langsung menggugat cerai. Kenapa? Karena rata-rata suaminya itu curhat sama saya. Pak Ustadz, ngomong-ngomong begini Pak Ustadz, ada apa Pak? Rumah tangga saya ini lagi bermasalah. Jangankan lu, gue juga sama. Makanya orang perempuan kalau ngeliat dunia itu jangan ngatas. Kalau ngeliat itu dunia ke bawah. Orang laki juga sama. Kalau punya duit rada banyakan, bisnis sering berhasil, gaji 13 sering turun, jangan pakai ditunda, segera berikan kepada sang istri. Ini kadang-kadang orang laki rajin sembahyang, ibadah memantep, sorban mah selalu di pundak, peci mah gak pernah lepas dari pala, tapi terkadang koret hanya sampai ke ubun-ubun. Ada orang laki yang koret begitu? Mana lakinya? Tunjukin saya biar. Perempuan itu gampang Ibu nyayanginya Pak. Biar ada perhatian. Jangan setuka menunda hak dan bagiannya. Insya Allah kalau kita berhajat, kita nggak pakai ngerayu. Jam 7:30 dia udah ngeletak baik. Ini bagaimana kita hajat mau diterima? Duit koretnya luar biasa. Jam 8 bocah udah pada disuruh tidur, 8:30 hordeng ditutup, 9:30 lampu udah dimatiin. Mulai berkata dia punya suami, Mama, kayaknya malam hari ini saya pengen ngisi pulsa dah Mah. Oh sorry Mama, jaringan lagi kurang bagus Pak. Orang laki kan gak jarang putus asa ya Bu, semangatnya tetap hebat. Aduh Mama Papa ini luar biasa, kayaknya udah pengen banget ngisi pulsa. Oh sorry, ini batunya lobet. Itu orang perempuan Bu, udah dirayu begitu susahnya luar biasa. Ibu jangan suka menunda daripada hak laki, apalagi urusan kepentingan. Dia ingin tidur dengan ibu, itu jangan pernah tunda-tunda. Akhirnya istrinya yang maju 2-3 hari, Papa sinyal kebetulan lagi bagus, batu juga kebetulan habis cas, ayo mari kita ngisi pulsa. Oh sorry Mama, Papa sudah ganti kartu. Lalu kartu udah ganti, lu baru sadar. Ini orang perempuan kadang-kadang teradahan ini, pergi ngaji baju yang paling bagus dipakai.
dandan 2-3 kali ngaca minyak wangi, masya Allah semua merek dipakai, kurang wangi. Kadang-kadang penasaran sampai pala-palanya dituangin minyak wangi. Ngaji maulidan muludan wanginya luar biasa, penampilannya nyentrik. Giliran tidur sama laki pakainya daster dari pagi sampai sore. Itu daster ya Allah peniti 7, jarum pentol 3, baunya udah ambreng-ambrengan, terasi, bawang merah, bawang putih, kemiri, limo. Giliran maulidan mah orangnya 2-3 meter kealingan, udah tinggal masalah wanginya ketinggalan. Giliran tidur mah sama laki nggak pernah introspeksi diri, pakaiannya ya Allah nggak jauh daripada apa yang selalu dipakainya, yaitu autan ya Bu, autan. Autan tuh, autan yang dipakai sama sopel. Akhirnya Ibu RW pakainya sopel sama autan. Pak RW Sadlin deketin, nyium pipinya pahit, lehernya pahit. Rubah ngapa Bu? Rubah Bu. Kalau mau kemana-mana nyentrik luar biasa, cakep dan indahnya, baju model yang paling bagus dipakai. Tidur ngapa begitu? Tidur sama laki begitu tidur. Kadang-kadang orang juga sih, perempuan udah dandan luar biasa, udah angwengen cocok ya, nggak diparahin kagak, ditawarin enggak. Kadang-kadang sentuh kagak, paginya komen, ah Bu yang udah dandan bagus banget. Bibir gue pakai sampai 3 mirip lipstick nih. Lihat bibir gue tuh belang kayak pelangi. Kadang-kadang ngikutin lampu, kadang-kadang merahnya hijau, kadang-kadang merah, kadang-kadang gitu. Ini kan perempuan ibu itu, banyak perempuan menggugat cerai suaminya cuman karena faktor ekonomi. Padahal dulu ketika suami itu lagi sedang hebatnya, semua untuk pasangannya. Tuh lihat, ketika suami sedang hebatnya, seluruh hartanya hanya untuk pasangannya. Baru tibang dapat ujian dikit, suami udah jadi korban. Tuh liatin tuh, perselingkuhan merajalela. Yang dikatakan katanya Allah dan boleh. Boleh dari mana? Sekarang ada statement baru, orang laki biarkan kalau dia mau nikah lagi daripada dia berzina. Betul nggak begitu? Iya betul-betul. Ntar mau pulang ngambek we lagi. Ini Ustadz ceramah belain laki gua mulu. Kayak kemarin saya ceramah Ustadz, Sawangan Bojong Sari itu mau balik perempuan dandannya luar biasa. Dia punya baju, masalah buat kita ngumpet aja bisa. Yang lebih hebatnya lagi, begitu dia ceramah diangkat, dia punya tangan itu gelang keroncong yang pakai ketek-ketek. Kalungannya panjang, itu orang bukan dengerin ceramahnya tapi lihat penampilannya. Saya salut itu perempuan, cuman sayangnya itu perempuan penceramah kurang bijak menurut saya. Harusnya sesama pengendara, supir jangan saling mendahului. Lu ceramah pertama, emang gua nomor 2, itu ngapa jadi orang laki yang dicaci mak? Gua lanang itu yang ceramah. Ibu-ibu, mulai saat ini kita kudu waspada dan hati-hati sama orang laki. Coba itu. Kita itu mesti percaya diri bahwa Allah percaya kepada kita. Orang perempuan itu lebih kuat daripada orang laki-laki. Lah saya kan merah di bawah podium. Bujuk nih orang kak bicara kagak bijak bisa. Contohnya Allah percaya kita bisa hamil, bisa melahirkan, bisa menyusui. Itu bukti perempuan lebih kuat daripada orang laki-laki. Saya diam aja, ntar gue naik baru gue balas. Begitu saya naik saya cuma ngomong, betul Bu kata Ustadz pakai baju merah-merah. Kita orang perempuan memang sudah mendapatkan kepercayaan dari Allah. Banyaknya kehidupan dan jalannya hidup ini karena perempuan. Kita orang perempuan lebih hebat daripada orang laki-laki karena Allah kasih kepercayaan kita bisa hamil, kita bisa melahirkan, bisa menyusui. Itu hebat. Perempuan lebih kuat daripada orang laki-laki. Tapi nggak ada sejarah orang perempuan bisa bunting kalau nggak ada gua. Lihat coba itu. Betul nggak begitu? Lah mana ada orang bunting kalau nggak ada lanangnya, bener nggak? Makanya Ustadz jangan main-main. Kenapa Ustadz anaknya banyak? Nih lihat bajunya gamis sama jubah. Kenapa Ustadz anaknya banyak? Karena Ustadz nggak pernah pakai celana.
Gampang nih. Makanya sekarang cermin buat bangsa dan negara cukup. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sekarang ulama, masya Allah, udah mendapatkan gelar doktor, profesor, tapi hina Nabi, nistakan agama, hina Quran. Quran dianggapnya itu telah membohongi umat. Islam tidak akan pernah sempurna. Nabi Muhammad dianggapnya berondong. Beliau umur 25 mengawin janda umur 40 tahun. Itu kan penistaan, penghinaan itu ibu, lihat. Kalau ceramah makin lama makin panas gua. Emang kalau ceramah lapar begini. Dia di depan saya itu air sampai 4 botol, sekarang posisi diduduki oleh Pak Lurah kita. Sama kita Pak, 11-12 Pak, dapatnya minum mulu kita. Coba ibu, padahal Nabi Muhammad itu bu turunan ke 39 Nabi Muhammad 39 turunannya tuh, lihat tuh. Nih foto nih bu, nih foto saya lagi ceramah begini nih, langsung bikin update status viral insya Allah. Ustadz sedang bingung. Nabi Muhammad itu turun ke 39 ibu, karena beliau punya kakek itu punya anak 6 orang. Ini maknanya maulid, ini pulang mesti ada hasilnya. Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Muthalib itu generasi ke-37 dari Nabi Adam, melahirkan 6 generasi. Pertama Abu Lahab, kedua Abu Thalib, ketiga Abdullah, keempat Ibnu Abbas, yang kelima Sofiyah, yang keenamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu anaknya 6 orang. Nabi Muhammad ayahnya Abdullah kawin dengan Ibu Aminah binti Wahab, 1 generasi di atas daripada Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Bu, perhatikan ini. Kalau saya ceramah nggak diperhatikan sia-sia ibu, karena ibu jarang bisa transparan melihat saya. Saya ini lagi bisa ceramah hari ini bu. Sebetulnya saya ada ceramah ini hari ini di Malaysia. Saya hari ini harusnya adanya di Malaysia hari ini, saya menyaksikan sunatan Upin Ipin. Ibu Samsia ini luar biasa nih. Sukses ini peringatan Maulid ibu. Ntar yang lagi pada kurang sehat pulang sehat. Yakin bu? Makanya kalau hari gini masih ada orang yang ngomong tentang peringatan Maulid itu bid'ah. Memang tidak ada di zaman Nabi, tidak juga dari Khulafaur Rasyidin, di masa tabi'in, tapi di masa mutaakhirin sudah dilaksanakan. Bagaimana Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Jalaluddin Az-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahali, Raja Al-Mudaffir itu pernah melaksanakan kegiatan peringatan Maulid. Tuh, lihat. Dan kalau menurut saya peringatan Maulid itu hukumnya wajib. Kenapa saya bilang wajib? Ada interaksi antara umat dengan ulama. Makanya sekarang ulama-ulama yang dibende-bendein, saudara sekalian lihat. Apalagi sekarang lebih dari 917 orang ulama meninggal dunia. Belum lama tuh, seminggu yang lalu saya punya sahib Ustaz Ahmad Syahrani dari Pabuaran meninggal dunia. Rabu dia masih ceramah di Masjid Sendok, Kamisnya dia masih ceramah di Masjid Nurul Mustafa. Allah takdirkan beliau meninggal dunia. Batuk-batuk gua. Corona pembarangan aja. Nyuruh guru begitu, ambilin, anterin, tuh minum tuh minum tuh. Ini bini siapa ini yang nyuruh begini? Bini siapa ini?
bukain, anterin, ya kan? Betul nggak begitu, Bu? Lah saya tahu itu minuman ada di podium ya, tapi kan kurang bagus tuh minum tuh. Nah ini baru ada lakinya ini. Gua pikir sebelah kali. Kalau saya, Bu, mobil jalan, nggak minum bahaya. Kalau ibu mobil mogok, nggak minum nggak ngapa-ngapa. Baru tibang minum dikit belum nyampe ke tenggorokan, bini udah ngomong tuh barusan ibu-ibu, aus kayaknya tuh ya, aus tuh dia. Allah. Emang orang begitu kebanyakan ngaji jadi overdosis kali ya. Sampai di mana tuh ceramah tadi? Ngaji pada selonjoran begitu kayak orang mau lahiran. Depan guru selonjoran, mau beranak itu. Luar biasa ibu, luar biasa. Biasa di luar. Lihat sekarang ulama-ulama meninggal dunia udah berderet-deretan. Paku dunia yang menjaga kehidupan dunia abis. Mautul alim zulmatun fid din, fa mautul ulama salmatun fid din. Tuh lihat. Wafatnya ulama, meninggalnya ulama itu merupakan kegoncangan bagi agama. Sama juga orang kaya, wa mautul agniya hasratun. Kalau ada orang kaya meninggal dunia, itu kode bahwa makin banyak orang kaya meninggal, kita berduka, kita sedih. Kalau ada orang kaya di sini meninggal, kita berduka, sedih. Kalau orang kayanya pemurah, kalau orang kayanya bakhil mah, orang kayanya pelit koret, biar sematilah. Ada lu juga gak ada manfaatnya, betul nggak begitu? Makanya orang-orang kaya tolong pikirin tuh masjid musola yang belum pada jadi. Imam masjid, rawatib, marbot masjid, Ustaz Haji Bahrudin, tolong ini, Burhanuddin, tolong dipikirin. Gaji kalau perlu. Saya jadi ketua DKM Masjid Al Mutmainah, gaji saya gope. Khotib kalau giliran saya 7,5. Pak Udin marbot gajinya 1.200.000. Atang gope. Lihatin Bu, Bilal Jumat pego, muadzin cepet, ngapa dia juga 2,5. Akhirnya orang nggak boleh ajan, dia doang, gua aja ngajan, lu nggak usah. Jangan takut-takut, emang duit kita, duit umat, duit masyarakat. Satu saat kita meninggal dunia, hati-hati kita. Dunia mah boleh kita bohongin, tapi Allah tetap catat apa yang kita lakukan, saudara sekalian lihat. Betul begitu? Gue ceramah di sini, Pak RW Sadil yang manggil temen. Gue aja Samia, temen, nggak jadi masalah. Gratis, nggak mau salah. Apalagi di sini banyak sahabat-sahabat saya, lurahnya pun teman saya, Ustaz Zaid Rahmat. Beliau teman saya Sohib, nggak jadi masalah. Paling ntar saya ditanya pulang ceramah, dari mana Bi? Kupu. Gimana? Ceramah? Acara apa? Maulidan? Coba siapa? RW Sadli. Ada honornya? Ikhlas. Apa kata bini saya? Mang anak lo di paling ikhlas. Wah gitu. Daripada gue berantem sama bini di rumah, lebih gue jujur panitia. Bener gak itu? Perempuan ya Bu, makanya perempuan mah nggak bisa digalakin, nggak bisa diomelin. Perempuan emang dari sudah udah dimanja. Emang udah dari sononya. Perempuan mah kalau kata kita tim paling kagak bakal menang kita orang laki. Bener nggak begitu? Emang udah tabiatnya orang perempuan dari sononya bengkok. Makanya perempuan mah LP Sukaisi udah ngingetin kita, jelas wanita semua sama. Betul gak? Ingin dicinta, ingin dimanja. Betul gak? Butuh perlindungan, butuh perhatian. Betul gak? Dari orang yang paling tersayang. Betul gak? Tapi mengapa engkau tak pernah menghiraukan tentang diri ini, sedangkan dirimu selalu meminta agar aku setia padamu. Bukan kayak lagu-lagu sekarang cuman enak di musik dan nadanya, kagak ada pesan moralnya. Emang pengen dimanja. Najis gue.
Dulu mah lagu pesan moralnya bagus-bagus Bu, betul nggak? Coba Rhoma Irama bikin lagu tahun 86, Presiden Soeharto sampai kebakaran jenggot. Negara bukan milik golongan dan juga bukan milik perorangan. Dari itu jangan seenaknya memperkaya diri membabi buta. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, kenapa kehidupan tidak merata? Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah mampus. Betul nggak tuh Bu? Itu pesan moralnya bagus. Rhoma Irama otaknya jenius, kemampuannya Bu udah nggak diragukan. 75 nyanyi masih di panggung. Makanya kalau Rhoma Irama meninggal dunia, aset Indonesia hilang. Ada dia aja moral makin hancur-hancur, apa dia lagi meninggal? Benar nggak begitu? Dulu anak bandel, bocah nakal, jangan nyalain anak, jangan nyalain bocah, emaknya, ibunya, bapaknya yang introspeksi. Wal waladu rahmatun fa akrimu auladakum fa innal karamatal aulad ibadatun. Ibu ngerti itu artinya? Ibu aja bingung apalagi lu. Anak adalah rahmat tuh Ibu. Maka muliakanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya memuliakan anak adalah ibadah yang besar pahalanya. Tuh lihat. Makanya Rhoma Irama bikin lagu luar biasa. Dulu udah diingetin kita. Bocah nakal, bocah bandel, moral hancur-hancuran. Emaknya, bukan bapaknya. Kalau bapaknya memang jarang di rumah. Tuh lihat Pak Lurah kita, Ustaz Zainur. Beliau jarang di rumah, berangkat pagi, pulang malam, berangkat sore, pulang pagi. Kadang-kadang dia berangkat nggak pulang-pulang, bininya penyariin. Saya ceramah kemarin dari Sukabumi, tuh tanya asisten saya, Bang Bobi, dari Sukabumi, Gria Jaya Curug, terus berangkat ke tempat yang lain, 1 hari 1 malam kagak pulang, kantong apa ngondo. Coba tuh Bu lihat, akhlak bocah. Rhoma Irama ngingetin ibu yang lebih banyak berinteraksi sama anak. Anak nggak perlu penataran, anak butuh keteladanan. Kalau emaknya rajin ngaji, emaknya rajin sholat, emaknya rajin silaturahmi, buah jatuh tidak akan berjauhan dengan pohonnya. Tuh lihat, betul nggak begitu? Bapak saya ngajar tiap hari tiap malam, nggak pernah pesan apa-apa sama saya. Satu saat bapak saya meninggal dunia, Walid almarhum Haji Mualim Rainan, tiba-tiba saya bisa muncul dan orang berkata, antum betul anak Mualim Rainan? Betul Pak. Yang benar? Iya. Dari biang yang mana? Lu coba itu. Orang Radenok itu nanya saya tahun berapa tuh itu nanya. Gue bilang beda, dari biang yang Walik, gue kata gitu beda. Jadi ibu yang bisa dandanin bocah, ibu. Bukan bapak mah jarang di rumah. Apalagi kalau RS Adeli lagi banyak program pengukuran sama jalan tol. Lah udah jagi-jig di belakangnya Ustadz Rusli. Ustadz Burhanuddin ngikut baik. Rhoma Irama udah ngajarin kita. Apa kata Rhoma Irama? Mesen lagi Rhoma. Wanita sekarang dalam perjuangan, ya kan, menyaingi pria di segala bidang, di rumah, di kantor, bahkan sampai di dalam pemerintahan. Emansipasi wanita. Lu coba habis nyanyi begitu mampus gitu. Ya emang itu pesan moralnya bagus Bu, Oma, pesan moralnya. Kalau wanita sudah sibuk bekerja, tuh liatin, rumah tangga kehilangan ratunya. Tuh lihat. Kalau wanita sudah sibuk bekerja, anak-anak kehilangan pembina. Tuh. Bukan salah mereka kalau mereka binal. Bukan salah mereka kalau tidak bermoral. Bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian.
Yang lebih dibutuhkan cinta dan kasih sayang. Tuh lihat. Potong apa bukan gue lagi begini tuh. Ntar gue kirim sama Romai Rahma kan dapat duit gue. Makanya lagu nggak haram. Saya kalau ada kiai ngomong lagu haram, beradu sama gue udah dipesan sama Bu Hanifah. Lu ribut kalah, lu bel gue kata dia. Nggak ada lagu haram bu, kecuali di panggung tuh yang pantatnya sampai copot. Kalau di dalam mah kagak haram. Saya kalau lagi pulang ceramah capek, saya nyetel tip. Bini saya lagi tidur sampai saya bangunin, bangun lu, joget sama gue. Saya gituin bini saya, langsung joget, mari joget, joget, mari joget, saya gituin bini saya. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang, begitu. Begitu. Saya begitu. Mari joget, mari joget, mari joget, mari joget. Saya begitu sama bini saya. Habis joget saya suruh ke kamar mandi dia. Gosok gigi loh. Kan? Minum air hangat. Ngapain? Gue mau nangkring. Ya sama bini mah sama orang. Udah nggak begitu? Pakai minyak wangi. Kata saya gitu. Udah ini salah pakai minyak wanginya. Di situ ada minyak bubut. Habis langu. Ya gue ceramah janji 1 jam karena gue mau ceramah lagi di Kampung Benda. Ada haul Jalan Baru Pak Lurah. Polisi itu yang meninggal dunia yang samping. Dekat RW Sadikin bawahnya. Ya masih dia. Jadi saya bukan gak cinta sama Pak Lurah. Dan kemarin saya udah nanya lurah di sini siapa? Saya bilang gitu. Saya Nur Rahman. Oh ini teman saya. Saya bilang gitu. Cuman saya belum sempat sowan ke sono Pak Lurah. Gitu Pak. Jadi saya bukan nggak mau ngobrol sama Bapak. Cuman karena emang waktu Pak nggak membuktikan kita bisa kumpul bareng-bareng. Ya, selamat buat Pak Lurah. Ini ulang saya Bu. Dari Kampung Benda. Saya juga gak percaya dia jadi lurah. Agak percaya saya. Yang tadinya ngobjeknya bareng saya mulu dua-dua. Beliau tuh ustaz juga Bu, mau balik juga kiai. Kalau waktu mau balik ceramah, beliau sambutan, guru nggak datang, lah kagak ketekor. Ya ceramah juga beliau. Untungnya dia jadi lurah. Kalau kagak ceramah saingan lagi be sama gua. Udah ya Bu, Samsiah. Saya sampai sini bae Pak RW Salih. Saya nggak ikut makan Pak karena udah jam 11 kurang 10 kan lama juga ke sono. Nggak pakai makan kalau emang ibu peka ya udah bungkus gantung di motor noh. Selawat. Ya dah. Baca selawat. Ya Bu ya. Buat kita karena kata Nabi man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asra. Man shalla alayya alfa maratin lam yamut hatta yubashshara lahu bil jannah. Jadi kalau orang rajin baca selawat, kalau dia punya penyakit berat, kagak bakalan mati itu orang sebelum ada informasi bahwa tempatnya berada di dalam surga. Ini orang kubu semuanya nih. Bagus, saya doain biar barokah. Doain saya juga biar sehat ya Bu. Saya lagi malam udah mau mati Bu, saya lagi malam udah. Ya bener saya ngomong Bu, udah mau mati lagi malam saya. Kagak jadi. Wah kalau kata saya mati mah ini ya kagak ceramah saya di sini. Udah ya. Panitia udah nyiapin rokok belum? Mentang-mentang yang maulid perempuan rokok kagak dibeli. Lu asisten diem bae lagi lu udah parah banget dah. Makan gaji buta lu udah. Udah dah biar berkah semuanya ya. Udah keluarin duitnya Bu, keluarin. Kita mau selawatan minta duit itu biar berkah ya biar ada acarnya ya. Malah itu kalau ibu mau masuk surga tanpa tiket mah tas-tasnya kasih bae ke panitia gitu tuh. Udah cepetan Bu, saya mau berangkat.
Ya, kita baca selawatnya yang ya Nabi, ya Nabi. Jangan itu dah. Yang ini aja nih ya. Tawasulnya Habib Abdurrahman Assegaf. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati. Semua ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Kagak ada yang bisa ya? Ilahi tawassalna bi Qur'an nikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tardu quni ilmal yakini tuwafiqni li husnil ibadati. Nggak ada yang bantuin. Asma'ikal husna tajudu bintaubatin nasuhin taufiru li dhunubi wa dallanti. Ahlan, ahlan wa sahlan buat sahib saya Ustadz Iwan Syamsuddin, dan buat Pak Lurah saya langsung pamit ya Pak. Ya, beliau itu orang cerdas di tempat saya, orang pintar beliau, makanya beliau jadi lurah. Saya pengen saya jadi penasehatnya. Ada yang amin pisan. Kalah parah dah. Udah Pak, saya udah dipoto Pak, udah foto. Kalau kamera yang rada menggahan dikit nggak apa-apa. Jangan pakai handphone begitu. Udah ya. Masak air. Masak air. Ya angkat kalau udah matang ya. Gimana sih? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.